setelah kena metal itu mataharinya tuh agak bergerak-gerak gitu, terus biarpet gitu kan. Nah, setelah dari situ pandangan saya ke bawah gurun. Nah, di bawah gurun itu tiba-tiba banyak makhluk yang saya nggak tahu itu bentuknya tuh nggak pernah saya lihat gitu. Ada manusia juga. Samprazan teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Averans, channel YouTube yang membuka misteri mulai dari galaksi, planet, dan penduduknya. Hari ini akan ditemenin dua Indigo Starseed. Yang pertama adalah Mbak Gisel. Apa kabar, Mbak? Nah, yang kedua adalah Mbak Luna. Apa kabar? Ya. Halo, saya Gisel Samprazan. Saya dari Jakarta. Lahir di Jakarta. Asal saya dari Yogyakarta. Halo, saya Luna. Asal saya dari Pekalongan. Salam Samprazan. Baik, kita mulai dari Mbak Gisel mengenai ceritanya. Kebetulan mereka berdua boleh dikatakan Indigo Starseed karena mereka berdua lebih banyak mempunyai pengalaman dengan alam semesta, terutama antariksa ya. Bukan ke dimensi Noom atau dimensi bangsa Juna. Oke, mari kita dengarkan cerita dari Mbak Gisel. Ya, saya mau cerita nih pengalaman saya, Kang. Jadi sekitar tahun 2012, waktu itu saya lagi ada acara ke daerah Belitung di pantai yang buat syuting Laskar Pelangi itu loh, Kang. Nah, pas di sana tuh saya lagi jalan-jalan. Kebetulan teman-teman saya tuh berpencar ya. Terus saya jalan sendiri di pantai. Nah, tiba-tiba ngantuk, bener-bener ngantuk banget. Nah, saya akhirnya karena saking ngantuknya ya ngegeletak aja tuh di pantai itu kan. Jadi saya ketiduran mungkin sekitar 5 menit. Nah, pas saya bangun tuh di tangan saya tiba-tiba udah ada batu ini nih. Nih, ini bentuknya. Oke, ini kayak gini nih. Ini bentuknya kayak UFO gitu loh. Nah, ini pas lagi di pantai itu saya bangun, ini udah ada di genggaman saya gitu. Nah, ini saya nggak tahu nih siapa yang ngasih gitu kan, atau kapan ngasihnya juga nggak tahu karena pada saat itu posisi saya ketiduran gitu. Ini yang jadi misteri sampai sekarang. Ini dari mana atau tujuannya apa sih juga masih mencari tahu gitu loh. Karena ini bener-bener tuh bentuknya kayak dipahat gitu kan, kayak UFO gitu kan, ya ada jendela-jendelanya gitu. Dan ini cekung gitu ya. Ya, ini cerita selanjutnya. Jadi sekitar bulan puasa tahun 2016 saya tuh mimpi ya. Jadi saya seperti ada di gurun, terus saya ada di atas bukit di gurun tersebut. Nah, saya lihat matahari tuh besar banget, besarnya tuh berkali-kali lipat dari matahari yang biasa kita lihat. Nah, di ujung sebelah kiri saya, di atas bukit yang lain, saya lihat ada sosok laki-laki. Dia pegang semacam kayak mungkin senjata atau apa gitu, dan dia nembakin sesuatu itu keluar, bentuknya metal gini, persegi panjang, masuk ke matahari yang besar itu gitu. Terus mataharinya setelah kena metal itu, mataharinya tuh agak bergerak-gerak gitu, terus biarpet gitu kan. Nah, setelah dari situ pandangan saya ke bawah gurun. Nah, di bawah gurun itu tiba-tiba banyak makhluk yang saya nggak tahu itu bentuknya tuh nggak pernah saya lihat gitu. Ada manusia juga, ada makhluk yang nggak pernah saya lihat bentuknya apa. Itu semua tuh pada datang gitu kan ke gurun itu kan, semuanya dari segala penjuru gitu. Dan ada banyak juga makhluk-makhluk yang tadinya tuh kayak
manusia, tapi lama-lama dia berpendar jadi cahaya-cahaya gitu kan. Nah, waktu saya lagi lihat di gurun itu, tiba-tiba dari arah langit itu saya lihat sekumpulan makhluk, tapi dia pakai sayap gitu, dia ada sayapnya, bergerombol datang dari arah langit itu sangat cepat. Jadi dalam hitungan detik tahu-tahu udah ada di bawah gitu kan. Itu saya nggak tahu tuh, mungkin nanti Kang Deddy kasih tahu ya itu makhluk apa. Nah, setelah dari situ tiba-tiba pandangan saya udah di bawah gurun itu. Nah, dari gurun itu semua kan berkumpul jadi satu tuh ke suatu titik itu kan. Nah, dari arah kiri saya lihat ada laki-laki, rambutnya ikal, dia seperti manusia biasa. Cuma begitu dia ada di depan saya, tiba-tiba berubah jadi cahaya. Jadi kita jaraknya sekitar 2 meter gitu, dia sempat ngeliat ke saya ngeliat ke dia agak tersenyum. Dan itu mukanya ganteng banget, Kang. Jadi melebihi orang melebihi orang-orang yang ada di sini lah gitu kan. Itu ganteng lah gitu. Iya, luar biasa gitu, sesuatu gitu. Kayak lewat deh yang ganteng-ganteng, cowok-cowok ganteng tuh lewat gitu. Dia ganteng, terus rambutnya hitam, agak bergelombang sekitar segini dan badannya kekar. Pakaiannya seperti biasa gitu, cuma yang agak wow gitu, begitu dia lewat itu kayak aura tersendiri gitu, terus tiba-tiba dia berubah jadi cahayanya warnanya biru. Nggak masuk ke bawah itu, ke gerombolan itu. Kalau yang laki-laki itu yang Baik, kita sedikit analisa ya dari versi saya sendiri. Ada kejadian 2 ya dari bagi sel itu. Yang pertama adalah mendapatkan batu. Coba saya lihat batunya. Jadi makhluk-makhluk ekstraterestrial memang tidak diperbolehkan berhubungan atau mengganggu daripada bangsa manusia, karena itu sudah tertera pada satu perjanjian galaktika atau perjanjian ETPAKA bahwasanya makhluk-makhluk ekstraterestrial yang berada di luar planet bumi ini tidak boleh intervensi, kecuali untuk hal-hal riset atau ilmiah. Jadi bagi sel ini memang terpilih oleh salah satu bangsa menjadi objek riset, ya, menjadi objek riset untuk penelitian, untuk maksud mereka. Nah, batu ini tidak sembarangan batu. Kelihatannya seperti batu ya biasa terukir. Jadi batu ini sebenarnya bukan batu biasa ya. Ini adalah semacam microchip ya, atau chip, tapi untungnya tidak ditanam di dalam tubuh. Beda dengan peristiwa yang di Cilacap waktu itu, yaitu ditanam di dalam kepala. Nah, yang dibagi sel ini berupa batu ini adalah microchip yang memang memantau semua pergerakan yang dilakukan bagi sel selama ada di planet bumi, dan itu dilaporkan. Sehingga bagi sel ini sangat terlindung dari orang-orang yang punya niat jahat dan sebagainya. Dan ini tidak berbahaya, silakan aja dibawa kemana terus Mbak Gisel ya. Jangan takut, ini tidak ada mistik, tidak astral, tidak ada magic. Ini betul-betul ilmu pengetahuan. Seperti ini ya. Lebih jelas nanti. Oke. Cerita yang kedua itu mengenai bertemunya dengan makhluk bersayap ya. Makhluk bersayap itu sebenarnya kaum Anara, yang memang kaum Anara itu sangat merindukan kembali ke planet bumi. Karena kaum Anara inilah yang mempersiapkan planet bumi untuk didiamin oleh Lemurian 40%. Jadi kalau bahasa umumnya itu adalah Anunnaki, makhluk bersayap. Ada di video khusus. Nah, yang ketemu dengan bagi sel ini adalah kaum Anara. Sedangkan makhluk yang mempunyai ketampanan yang luar biasa yang ketemu dengan bagi sel ini adalah, akan lihat adalah
dari bangsa Lemurian, karena bangsa Lemurian ini mempunyai aura yang luar biasa terpancar dan kebiru-biruan ya, sehingga kalau di Indigo Starseed disebut dengan Lord Astar, itu mukanya bule ya, mukanya bule dan memakai baju biru. Sebenarnya itu adalah kaum Lemurian yang ditemukan, yaitu Architirema. Jadi makhluk cahaya, rambut bule itu karena yang melihatnya adalah orang bule. Jadi dia mempersepsikannya rambutnya kuning bule, padahal itu adalah cahaya yang sangat pekat, putih auranya, sehingga keputih-putihan ya. Dan baju biru ya, mereka kan Lord Astar itu digambarkan memakai baju biru. Itu sebenarnya cahayanya kebiru-biruan. Itu adalah ciri khas daripada cahaya Lemurian, yaitu warna biru. Jadi yang ditemui oleh Bagisel itu adalah pertama bangsa Anara, yang kedua adalah kaum Lemurian. Jadi beruntung sekali ya. Jadi Bagisel ini sudahlah dipantau oleh salah satu bangsa ekstraterestrial. Saya sendiri belum tahu ya, belum terlalu jauh melihatnya. Yang kedua sudah bisa bertemu dengan kaum Anunnaki, Anara, dan dari Lemurian. Mungkin itu saja Bagisel ya, pendapat dari Akang. Tolong batu ini simpan baik-baik, jangan hilang, karena Bagisel adalah orang yang terpilih untuk itu. Teman-teman, saya mau bercerita pengalaman saya, tapi jangan dibully ya. Karena mungkin bagi sebagian orang agak-agak aneh sih ceritanya gitu ya. Kejadian ini udah lama sih, itu waktu usia saya masih remaja lah, masih ting-ting ceritanya. Sekarang udah tong-tong. Jadi waktu itu tuh setiap kali saya mau tidur tuh Kang ya, saya tuh ngerasa jiwa saya tuh pergi gitu ya. Tapi itu memang benar-benar saya rasa. Itu saya belum tertidur pulas, baru udah rasa-rasa mau tidur. Jadi pergi itu berangkat dari kaki pelan-pelan naik terus sampai kepala hilang. Tiba-tiba saya tuh udah di luar angkasa tuh Kang. Udah seperti kayak ya bener-bener di luar angkasa gitu. Jadi udah meteor tuh udah seliweran aja tuh di samping tuh saya. Ya nggak naik pesawat nggak apa, cuma diri ini aja gitu, sampai takut kan karena banyak meteor dari mana-mana. Tapi kalau ada yang meteor mau nabrak tuh saya tuh udah sampai ngeles begitu tuh Kang, udah kayak ya gimana sih, sendirian gitu kan, panik juga. Jadi nanti kalau udah terbangun gitu kan ya, peristiwa itu tuh sering gitu berulang-ulang tanpa ketemu siapa-siapa, tanpa ada alur cerita, begitu aja kejadiannya. Dan itu terulang. Jadi saya sampai berpikir, sempat ya saat itu tuh saya berpikir apa ya, kayak mimpi buruk atau apa kok begini gitu. Sedangkan saya waktu itu kan masih ting-ting gitu. Gitu Kang. Itu salah satu pengalaman saya. Dan ada juga setelah kejadian itu pernah saya mengalami juga peristiwa. Jadi saya jalan nih Kang, jalan di satu tempat gitu lah ya, tempat yang luas begitu. Ya seperti ya dunia inilah gitu, jalan di bumi ini gitu. Setiap saya berjalan melangkah tuh, pijakan yang saya sudah pijak itu, bumi yang sudah saya pijak itu tuh terbelah gitu loh Kang. Jadi apa yang di belakang saya itu udah pada masuk lah, yang manusia, yang binatang, yang pohon, yang gedung, pokoknya semua masuk tuh ke dalam bumi yang terbelah itu. Saya melangkah aja terus, saya nggak ini yang terjadi di belakang saya, sampai akhirnya bumi yang terbelah itu tuh saya udah nggak bisa ini lagi. Akhirnya saya juga mau jatuh. Begitu badan saya udah agak mau jatuh gitu, tiba-tiba waktu tuh seakan-akan berhenti gitu loh Kang. Apa yang jatuh semua masuk ke dalam yang bumi yang terbelah itu
berhenti, yang pohon tumbang ya berhenti, orang yang lagi terbalik ya berhenti, yang pokoknya semua berhenti. Cuma saya tuh yang celingukan gitu loh, kok semua berhenti. Nah, tiba-tiba ada satu sosok dari langit, dari langit tuh Kang, melesat ke bawah tuh Kang. Tapi saya tidak lihat sih itu sosok wajahnya seperti apa, laki atau perempuan, enggak, karena terselimutkan dengan cahaya gitu kan. Dia menolong saya, ngambil saya secepat kilat gitu, bawa saya naik ke atas. Saya lihat ke bawah. Setelah saya di atas, saya lihat ke bawah, itu peristiwa yang tadi jatuh berlanjut lagi gitu ceritanya itu. Itu Kang, itu salah satu juga pengalaman saya. Kiranya Akang lah yang jelasin tuh peristiwa apa tuh. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Luna juga bercerita mengenai pengalamannya. Ada dua ya. Yang pertama pengalamannya yaitu mengenai perjalanannya keluar angkasa. Jadi di dalam diri kita ini ada tiga ya, satu jasad, yang kedua ruh itu energi yang menghidupkan dari jasad ini, yang ketiga adalah jiwanya atau software yang memang mengatur semua peran daripada jasad. Jadi banyak salah kaprah, beberapa orang menyebutnya itu merupakan sukmo, itu ruhnya yang katanya. Kalau ruhnya meninggal jasad ya berarti sudah meninggal, kan ini tidak. Jadi yang jalan-jalan itu adalah jiwanya. Memang jiwanya itu jalan-jalan meninggalkan jasad, tapi itu hanya untuk sementara saja ya, karena kemampuan daripada Mbak Luna ini memang bisa jiwanya ke luar angkasa. Jadi macam-macam memang yang bisa dilihat. Jadi Mbak Luna itu baru melihat suasananya saja ya, tidak bertemu dengan makhluk pada saat itu. Memang beberapa kali juga akan melakukan time travel itu tidak melihat makhluk, tapi hanya melihat benda-benda dan semacam sinar atau aura saja yang memang akan datang ke tubuh kita. Sewaktu itu akan didatangin oleh sinar berwarna biru yang memang datang dan menyelimuti tubuh, seperti itu saja. Jadi itu adalah energi metafisik yang memang secara alam, secara natur akan bersatu dengan tubuh kita. Selanjutnya pengalaman Mbak Luna kedua itu yaitu seolah-olah dunia berhenti, waktu, dan didatangin makhluk cahaya. Izinkan Akang untuk menganalisa. Ketika itu adalah momen yang sangat berbahaya karena jiwa daripada Mbak Luna itu akan masuk ke black hole. Nah, bukan wormhole. Ketika orang tersedot ke black hole itu maka bisa meninggal ya, bisa meninggal karena akan hancur berantakan. Walaupun jiwanya ya nanti ujung-ujungnya jiwanya tidak bisa kembali, sehingga tubuh Mbak Luna semasa di dunia akan terganggu kehidupannya seperti itu. Jadi untunglah itu ada yang menolong, itu makhluk cahaya. Itu bukan malaikat tetapi bangsa Urna. Bangsa Urna adalah manusia biasa yang memang pencapaian energinya sudah 100%. Jadi bangsa Urna itu tidak lagi membutuhkan casing, dan jumlahnya itu sedikit sekali ya di universe ini. Jadi beruntung Mbak Luna bisa diselamatkan walaupun itu dalam kondisi yang tidak sadar, masih di bawah alam sadar. Itu cerita dari Mbak Luna. Jadi luar biasa, hari ini akan kedatangan rekan dan tamu ke studio Averan untuk bercerita tentang pengalamannya. Yang pertama Mbak Giselle, yang kedua Mbak Luna. Nah, teman-teman yang ingin menceritakan pengalaman-pengalamannya silakan datang ke rumah, kita bersilaturahmi dan bercerita apa adanya, dan mudah-mudahan akan mampu mengurai apa cerita itu. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan Mbak-mbak ini bisa berlatih di Parimara Anargya Zanura untuk memperbesar energi tubuhnya. Terima kasih teman-teman. Ya, Sampurasun, Sampurasun.